Baiklah pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait pola makan sehat dan kebutuhan gizi seimbang selama bulan Ramadan, saat ini kita sudah terhubung bersama ahli gizi Sumatera Selatan, sekaligus anggota ASDI Sumatera Selatan, Ibu Marsyila Ratih. Baik, selamat siang, apa kabar Ibu? Baik, selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, ini Bu mengawali perbincangan pada siang hari ini Bu Selamat ya? siang. Oke. Mengawali perbincangan kita pada siang hari ini, bisa dijelaskan Bu seperti apa kebutuhan gizi harian yang harus terpenuhi bagi setiap orang selama bulan Ramadan? Boleh dijelaskan Ibu? Baik, selama bulan Ramadan ini terjadi perubahan pola makan yang cukup signifikan, di mana biasanya kita makannya itu 3 kali sehari, namun kini kita makannya 2 kali sehari, yaitu saat sahur dan juga berbuka, sehingga waktu makan juga menjadi terbatas. Nah, namun demikian kebutuhan gizi saat berpuasa tetap sama seperti hari-hari biasanya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk tetap memperhatikan gizi seimbang agar tubuh tetap sehat, bugar, dan ibadah berjalan dengan lancar. Di mana tubuh kita sebenarnya tetap memerlukan zat gizi lengkap, yaitu karbohidrat sekitar 45 sampai 65% dari energi total, di mana karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber energi utama. Kemudian ada juga protein 10 sampai 15%, ini berfungsi sebagai perbaikan jaringan tubuh dan juga menjaga massa otot kita. Kemudian ada lemak yaitu 20 sampai 30% dari total energi sebagai cadangan energi. Begitu juga ada serat untuk menjaga sistem pencernaan kita dan juga ada vitamin dan mineral untuk daya tahan tubuh serta cairan. Cairan ini minimal dalam sehari itu 2 liter dalam sehari atau setara dengan 8 gelas. Jadi walaupun berpuasa, keseimbangan ini tetap harus dipenuhi. Begitu, Pak. Mengenai nutrisi yang ada Bu ya, bagaimana cara kita menentukan kebutuhan gizi harian berdasarkan usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik? Tentunya berbeda Bu, itu bagaimana Ibu? Baik, untuk penentuan kebutuhan gizi sendiri ini bersifat personal, di mana masing-masing individu itu berbeda-beda sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan juga aktivitas fisik. Sesuai usia itu, misalnya usia nih, anak dan remaja itu kebutuhannya cenderung terus meningkat. Eh, karena mereka masih dalam masa pertumbuhan. Kemudian dewasa. Nah, dewasa ini semakin bertambahnya usia, kebutuhannya malah semakin menurun. Kenapa? Karena ada yang namanya faktor koreksi umur. Nah, di sini koreksi umur ini berkaitan dengan aktivitas. Jadi semakin bertambahnya usia, aktivitas pasti akan menurun. Nah, seperti lansia. Lansia itu kebutuhannya pasti lebih kecil dibanding dewasa yang masih aktif. Kemudian itu dari jenis kelamin. Nah, kalau dari jenis kelamin, umumnya itu laki-laki itu lebih tinggi kebutuhannya dibandingkan dengan perempuan. Kecuali pada ibu hamil dan juga ibu menyusui. Nah, pada ibu hamil dan menyusui ini ada tambahan kebutuhan dari kebutuhan dia biasanya. Kemudian tadi aktivitas fisik sudah dijelaskan tadi, semakin aktif seseorang maka kebutuhannya juga akan semakin tinggi. Begitu. Baik Bu, ini mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi Bu ya mengenai menu atau makanan apa saja yang harus tersedia setiap hari agar kebutuhan gizi dapat terpenuhi selama Ramadan. Tentunya juga air minum yang kita tahu juga di bulan puasa ini ada dua jendela makan, yaitu pada saat berbuka dan sahur. Itu bagaimana Bu untuk menjelaskan bagaimana cara kita mengkonsumsinya? Baik, pada saat sahur ini pilih karbohidrat kompleks. Nah, contoh dari karbohidrat kompleks ini yaitu nasi merah, oatmeal, kemudian roti gandum ataupun umbi-umbian. Kenapa kita harus memilih karbohidrat kompleks? Karena eh, mereka ini lebih lama dicerna sehingga daya kenyangnya itu bakal lebih lama. Kemudian ada lauk pauk. Nah, untuk lauk pauk ini terdiri dari dua protein, yaitu protein hewani seperti telur, ayam, ikan, dan juga protein nabati yaitu tempe ataupun tahu. Kemudian ada juga sayur dan buah. Nah, untuk sayur dan buah ini minimal 2 sampai
3 porsi. Untuk apa? Untuk mencegah sembelit atau untuk menjaga sistem pencernaan kita. Nah, dan juga air putih yang cukup. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa air putih minimal itu 2 liter atau setara dengan 8 gelas per hari. Nah, dan untuk berbuka, untuk berbuka ini awali dengan asupan ringan yang mengandung gula murni. Contohnya kurma. Jadi pada saat berbuka itu awali dengan air putih dan kurma. Gunanya untuk mengembalikan kadar gula darah dengan stabil. Kenapa tidak dengan air minuman? Boleh nggak kalau seandainya minumnya minum air sirup ataupun sop buah? Eh, Sebaiknya dihindari karena gula yang terdapat pada minuman itu lebih cepat diserap oleh tubuh sehingga kadar gula darah itu akan cepat naik tetapi akan cepat turun juga sehingga tubuh kita akan cepat lemas dan lelah gitu. Tentunya berarti di bulan Ramadan ini ada makanan-makanan yang harus kita hindari, Bu ya. Ini mengenai dampak, Bu, yang ditimbulkan akibat kekurangan asupan dan gizi bagi seseorang selama menjalankan ibadah puasa itu apa aja, Bu? Boleh dijelaskan? Jika asupan tidak terpenuhi selama puasa, itu dampaknya yang pertama daya tahan tubuh itu menurun sehingga kita mudah terserang flu ataupun batuk. Nah, kemudian konsentrasi mulai menurun. Nah, itu karena otak kekurangan glukosa sehingga sulit untuk kita menjadi fokus. Kemudian masalah pencernaan seperti emah dan sembelit, kemudian penurunan massa otot ini dikarenakan protein yang sedikit. Kemudian lemas, lelah, lesu, pusing, sakit kepala, dan yang terutama itu resiko dehidrasi jika kekurangan minum air putih. Nah, ini jika berlangsung lama bisa menyebabkan gangguan kesehatan di kemudian harinya juga. Baik, Bu. Mungkin terakhir, Bu, boleh closing statement boleh disampaikan untuk pemirsa Pal TV yang saat ini sedang berpuasa. Mungkin boleh ada yang mau disampaikan, Bu. Untuk besok-besoknya mungkin puasanya lebih berbeda lagi dari hari ini. Baik, sebenarnya puasa bukan alasan untuk kita tidak produktif. Dengan pengaturan nutrisi yang baik, yang tepat, fokusnya pada pada kualitas, bukan hanya sekedar pada kuantitas, kita bisa menjalankan ibadah dengan maksimal. Tubuh tetap sehat dan juga bugar, bonusnya itu metabolisme menjadi lebih baik setelah Ramadan usai. Dan jangan lupa tetap aktivitas fisik selama 30 menit per hari. Itu yang sering dilupakan oleh orang-orang. Baik, terima kasih Bu Marsy atas wawancaranya. Boleh kami sampaikan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih sekali lagi, Bu, untuk wawancara pada hari ini.